Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Sukma. Gimana kabarnya nih hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Semuanya udah sarapan belum? Udah ya? Semangat ya sekarang belajarnya. Sebelum pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Ada nggak nih teman-teman kalian yang nggak masuk hari ini? Ada ya? Semoga yang sakit kita doakan sembuh. Semoga yang izin-izin kita ketemu lagi di minggu depan ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Di minggu yang lalu itu kita sudah sedikit menyinggung tentang observasi. Ada yang tahu, ada yang masih ingat teks observasi itu apa? Ya benar, teks observasi itu teks tentang pengamatan atau penelitian. Jadi observasi itu adalah kegiatan mengamati sesuatu, kemudian akan ditulis di dalam bentuk teks yang dinamakan teks apa? Hayo, teks laporan hasil observasi. Ada yang tahu nggak nih teks laporan hasil observasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang fungsinya memberikan informasi suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian atau pengamatan yang ditulis secara sistematis. Jadi di dalam teks hasil laporan observasi ini terdapat beberapa ciri-cirinya nih. Yang pertama ada objektif. Apa sih objektif tuh? Teks laporan hasil observasi ini harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang diteliti sebenar-benarnya. Jadi tidak boleh dikarang-karang tanpa dipengaruhi pandangan dari siapapun, apalagi pandangan pribadi ya, gak boleh. Yang kedua, ada teks yang ditulis harus sesuai dengan fakta. Gimana sih sesuai dengan fakta? Berarti teksnya ini isinya merupakan hasil penelitian yang terkini, yang baru, yang sudah terbukti kebenarannya. Jadi nggak boleh asal-asalan meneliti, menyebar-nyebarkan berita hoax gitu, nggak boleh. Nah yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga dari teks laporan hasil observasi ini adalah tidak mengandung prasangka. Nah jadi tidak menerka-nerka, kita nulis teksnya itu tidak menerka-nerka. Kita harus sesuai fakta, sesuai apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Nah yang terakhir nih, yang keempat, teks laporan hasil observasi ini harus ditulis secara lengkap gitu. Jadi gak boleh kita menelitinya apa, ditulisnya apa, kemudian ditulisnya males sedikit aja. Gak boleh. Kalau laporan hasil observasi itu harus ditulis secara lengkap dan rinci gitu. Seperti pengertiannya tadi harus berdasarkan sistematis gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu anggap cukup jelas ya penjelasan yang tadi tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ini selanjutnya kita akan masuk ke struktur teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya ini dibagi menjadi 3. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada definisi umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Definisi umum itu di dalam teksnya itu berisikan tentang pengertian-pengertian dari objek yang diamati, pengertian dari objek yang sedang diteliti. Misalnya, kalian sedang meneliti museum. Apa sih museum? Nah, misal museum itu adalah tempat untuk menyimpan barang-barang bersejarah, barang-barang yang dilindungi negara dan sebagainya kayak gitu. Jadi definisi umum ini pengertian-pengertian dari objek yang kita teliti. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini klasifikasi untuk menggambarkan objek. Jadi misalnya nih, tadi penelitiannya itu tentang museum. Nah di dalam museum itu ada apa aja?
klasifikasi bagian ya, deskripsi bagian-bagian dari museum tersebut. Misal di dalam museum itu terdapat benda-benda bersejarah seperti topeng, keris, wayang, apalagi banyak ya di dalam museum. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Nah, apa sih deskripsi manfaat itu? Nah, pada bagian ini berisikan tentang manfaat-manfaat dari objek yang sedang kita amati. Manfaatnya, misalnya kalian tadi meneliti museum, isi-isi museum, manfaat dari museum itu apa? Sebenarnya kayak gitu. Museum adalah pelestarian sejarah yang semakin hari semakin hilang kayak gitu, tempat pelestarian sejarah kayak gitu. Itu kan manfaat. Di sini kita akan lihat contoh dari teks laporan hasil observasi supaya apa? Kalian bisa membagi-bagi sendiri apa aja struktur-struktur dari teks observasi tersebut gitu. Jadi kalian akan menggolong-golongkan sendiri gitu. Nanti ibu akan kasih lihat. Cukup jelas ya dari apa yang tadi ibu sampaikan, apa yang tadi ibu perlihatkan dan pertontonkan gitu. Untuk tugas pertemuan yang akan datang, ibu akan memberikan tugas kalian itu harus membuat teks laporan hasil observasi secara berkelompok, enggak sendiri-sendiri, secara berkelompok. Nah, ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok yang masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Cukup ya 4 orang ya, jangan banyak-banyak. Jadi tugas kalian di sini mengamati suatu objek yang mudah dijumpai. Contohnya kayak observasi ruang kelas, observasi lingkungan sekolah contohnya. Kemudian kalian tulis ke dalam teks, dibentuk semenarik mungkin. Ingat, laporan hasil observasi itu harus berdasarkan fakta di lapangan. Ditulisnya secara sistematis dan ditulis dengan lengkap selengkap-lengkapnya. Ya, baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Semangat melanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh apa? Boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.